Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, dalam pengajian kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Babun qala Abu Abdullah Al-Imam Al-Bukhari, babu tatawwu'i qiyami Ramadhana minal iman, atau babun tatawwu'u qiyami Ramadhana minal iman. Dibaca babu tatawwu'i atau babun tatawwu'u qiyami Ramadhana minal iman. Babun utawi iki iku bab tatawwu'u qiyami Ramadhana, utawi ngamal sunnai jumenengi bulan Ramadan iku minal imani, setengah sangking iman. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ismailu qala haddatsani Malikun an ibni Shihabin an Humaid bin Abdurrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man utahi sapane wong iku qama jumeneng sapa wong Ramadhana ing dalem bulan Ramadan kelawan ketaatan, maksudnya menghidupkan malam Ramadan bitaat, imanan krana iman, wahtisaban lan krana golek ridhone Allah, ghufira mongkoten sepura lahu kedue man apa ma barang taqaddama kang wis lewat min dzambihi nyatane saking dosane man. Babun shaumu ramadhana ihtisaban minal iman. Babun utawi iki iku bab shaumu ramadhana utawi poso Ramadan ihtisaban krana golek ganjaran utawa golek ridhone Allah iku minal imani setengah saking iman. Qala haddatsana ibnu Salamin qala akhbarana Muhammad bin Fudail qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Abi Salamata an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man utahe sapane wong iku shoma poso sapa man ramadhana ing Ramadan, poso Ramadan imanan krana iman wa ihtisaban lan krana golek ridhone Allah, ghufira mangkaten sepura lahu keteman apa ma barang taqaddama kang wis lewat apa ma min dzambihi saking dosane man. Hadirin rahimakumullah, dua bab dan dua hadis masih berkaitan, yaitu berkaitan dengan amalan di bulan Ramadan. Yang pertama bahwa menghidupkan malam Ramadan dengan melakukan amalan-amalan sunnah itu merupakan bagian dari iman, artinya bagian dari amal soleh yang bisa menambah keimanan. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang dia menghidupkan malam bulan Ramadan dengan berbagai macam amal ketaatan, yang dalam pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, yaitu terkait menghidupkan malam Qadar, Lailatul Qadar. Di sini secara umum, yaitu menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan berbagai macam ketaatan, dengan melakukan amalan-amalan sunnah selain tentu saja amalan yang wajib, dengan melaksanakan sholatul tarawih, melaksanakan sholatul witir misalnya, atau di malam hari melakukan sholatul tahajud, sholatul lail dia hidupkan, kemudian dia lakukan, kemudian dia juga bertadarus, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak sedekah dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan melakukan ketaatan di malam Ramadan. Dasarnya adalah iman dan ikhlas karena Allah, mencari ridha Allah, mencari pahala Allah, maka dosa-dosa dia yang telah lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang sebelumnya kita jelaskan bahwa dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Tetapi sebagian para ulama mengatakan bahwa sebagian umat Islam itu ada yang disebabkan dengan amaliyah ini diampuni sebagian dosa besarnya. Jadi man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Biasanya kita umat Islam di Indonesia
itu di masjid-masjid, di musala-musala itu dilaksanakan sholatul tarawih secara berjamaah, dilanjutkan dengan apa? Dilanjutkan dengan kita sholatul witir, kemudian tadarus, sodakohan dan seterusnya. Itu adalah sebuah tradisi yang baik dalam rangka untuk menghidupkan malam Ramadan dengan berbagai macam amal ketaatan. Sholatul tarawih itu sholat malam di bulan Ramadan yang jumlah rakaatnya itu 20. Begitu para ulama mendefinisikannya dalam kitab-kitab fikih, bahwa sholatul tarawih itu sholat malam di bulan Ramadan yang jumlah rakaatnya 20 rakaat. Kalau kurang dari 20 rakaat, misalnya hanya 8 rakaat, maka itu tidak disebut tarawih. Karena tarawih itu jamak dari tarwihah, yang artinya apa? Dia adalah istirahat di sela-sela sholat, itu ada istirahatnya. Kalau cuman 8 rakaat, maka istirahatnya cuman sekali. Kan dia 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat. Kalau cuman 8 rakaat, ya namanya bukan tarawih, tapi tarwihah. Ini kan tarawih, artinya dalam sholat ini ada beberapa tarwihah. Kalau 20 rakaat, maka kalau 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, istirahatnya berapa? 20 dibagi 4. Ada 5 kali istirahat, pas disebut tarawih. Dan memang seperti itu definisi tarawih. Sehingga kalau seseorang ingin melaksanakan sholat tarawih, maka ya 20 rakaat, bukan 8 rakaat. Tapi apakah boleh seseorang sholat 8 rakaat? Boleh, tetapi namanya bukan tarawih. Boleh kita melakukannya, jangankan 8 rakaat, 2 rakaat saja boleh. Bahkan tidak melakukannya juga nggak berdosa, karena itu sholat sunnah. Sholat sunnah. Namanya qiyamu Ramadan. Kalau qiyamu Ramadan itu maksudnya ya sholatul lail. Kalau dilakukan di malam selain Ramadan namanya sholatul lail. Kalau di malam Ramadan juga sholatul lail yang fi lailati Ramadan, layali Ramadan, di malam-malam Ramadan. Sehingga disebut qiyamu Ramadan. Bisa 8 rakaat, bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat, bisa 10 rakaat, bisa 100 rakaat, terserah sesuai dengan kehendak kita ya. Karena kalau sholatul lail itu masna, 2 rakaat, 2 rakaat. Dikatakan dalam hadis, idza khasyitum as-subha falyutir. Idza khasyitum as-subha falyutir. Jika kalian khawatir masuk waktu subuh, maka hendaknya dia menutupnya dengan witir. Artinya sebanyak-banyaknya itu tidak masalah, yang penting 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat dan seterusnya. Itu namanya sholatul lail. Yang di malam Ramadan kita sering menyebutnya dengan istilah qiyamu Ramadan. Tapi kalau tarawih maka itu untuk yang bilangan rakaatnya 20. Biasa kita melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat untuk menghidupkan malam Ramadan. Disambung dengan witir 3 rakaat. Witir bisa 3 rakaat, bisa 1 rakaat, bisa bisa 5 rakaat. Yang penting di sini apa? Ganjil. Yang sebelumnya namanya muqaddimatul witir. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya biasanya kita melaksanakan tadarus. Tadarus yang harus diperhatikan di sini namanya tadarus ya, semestinya selayaknya minimal dilakukan oleh 2 orang. Yang satu membaca, yang satu mendengar. Jika ada hal yang salah dalam membaca Al-Quran kemudian diluruskan. Dia akan tadarosa, ya tadarosu tadarus, yang artinya di sini saling dia belajar membaca Al-Quran di antara 2 orang. Nabi SAW di bulan Ramadan juga tadarus dengan malaikat Jibril alaihissalam.
Hadirin rahimakumullah. Terus biasanya orang-orang pada menyediakan makanan, makanan, jajan-jajan. Itu sedekah. Sedekah dalam rangka juga untuk menghidupkan malam Ramadan. Nah, ini adalah tradisi-tradisi yang baik dalam rangka mengamalkan hadis ini. Nanti tidur kemudian di sepertiga malam terakhir melaksanakan sholat lagi, sholat sunnah di malam hari, kemudian i'tikaf, kemudian baru kemudian makan sahur dan seterusnya. Dari itu adalah mengamalkan hadis ini. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Itu tradisi yang hendaknya dilestarikan. Nah, tetapi ya tetap harus memperhatikan tentang ketentuan dalam beribadah. Jangan sampai seseorang itu kemudian melaksanakan ibadah-ibadah yang rusak tanpa didasari dengan ilmu. Misalnya sholat tarawih ngebut yang nggak ada tumakninahnya sehingga nggak sah sholatnya misalnya. Atau membaca Al-Quran yang penting bunyi tanpa didasari dengan ilmu, yang penting bersuara saja. Entah bagaimana membacanya tidak diperhatikan, tidak didasarkan atas ilmu membaca Al-Quran. Dan seterusnya. Tetap kita namanya beramal sunnah di malam Ramadan agar kita mengharapkan pahala dari Allah, maka hendaknya kita melakukannya dengan didasari dengan ilmu. Karena jika tidak, maka nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang enggak sesuai dengan syariat kita, syariat Nabi Muhammad, fahuwa raddun ay mardud, maka amalan itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Az-Zubad disebutkan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting untuk kita ingatkan, karena tradisi baik di tengah-tengah kita, di masyarakat kita itu menjadi tidak baik gara-gara apa? Dirusak dengan dengan amalan-amalan yang dianggap sebagai amalan sunnah, tetapi dalam pengamalannya itu tidak didasarkan atas ilmu, rusak. Di mana-mana kita senang mendengar suara tadarus di sana, bersautan antar musola, antar masjid. Di satu sisi kita senang mendengarnya, tetapi ketika kita simak betul-betul, ternyata hancur-hancuran baca Qur'annya misalnya. Tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dalam membaca Al-Quran. Di satu sisi kita senang ketika orang pada berduyun-duyun menjelang sholat isya, pada berduyun-duyun datang ke masjid, musola, masjidnya penuh, musolanya penuh, bahkan harus menambah tenda di depan saking ramainya. Tetapi begitu kita perhatikan cara sholatnya, ternyata kebut-kebutan yang sampai menghilangkan tumakninah. Cepat tetapi tidak menghilangkan tumakninah, ya tidak masalah. Tetapi kalau sampai nggak ada tumakninah, artinya ada rukun sholat yang ditinggalkannya, yang menjadikan sholat itu tidak sah. Sudah bersusah payah, tetapi sholatnya tidak sah. Hadirin rahimakumullah. Itu yang harus betul-betul seseorang itu perhatikan. Menghidupkan Ramadan artinya betul-betul kita menghidupkan malam Ramadan dengan berbagai amalan-amalan sunnah yang itu maqbul indallah, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh syara. Harus ikhlas, harus benar, dan seterusnya. Kemudian yang hadis yang kedua tentang puasa Ramadan, bahwa
diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Nah, puasa Ramadan hukumnya wajib. Nah, hukumnya wajib. Satu-satunya puasa yang diwajibkan oleh Allah adalah puasa Ramadan. Kecuali puasa sunnah yang dinazarkan, maka dia wajib dikarenakan nazarnya itu. Tetapi yang wajib dari asalnya itu adalah shaumu Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di sini as-shiyam yang dimaksud adalah shiyam Ramadan. Itu wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Dan seseorang dalam berpuasa Ramadan agar diterima oleh Allah juga harus memperhatikan tentang ilmu puasa. Nah, semua ibadah harus didasari dengan ilmu agar memang betul-betul diterima oleh Allah dan menjadi penyebab dosa seseorang itu diampuni oleh Allah. Puasa Ramadan seperti mudah, ya, seperti mudah. Yang penting nggak makan, nggak minum dari subuh sampai maghrib. Tetapi banyak orang yang tidak memahami. Yang sering tidak dipahami adalah tentang misalnya hal-hal yang membatalkan puasa, tentang waktu subuh, tentang waktu maghrib. Ada seseorang yang dari mulai subuh sudah sabar, dia berpuasa, tidak makan, tidak minum. Tetapi karena nggak punya ilmu, kurang 1 menit maghrib dia sudah berbuka duluan. Hanya gara-gara dia mendengar suara azan anak kecil dari musola sana. Karena yang azan maghrib biasanya anak kecil, anak yang umur 6 tahun azan di musola, kemudian wah maghrib, langsung dia makan. Ternyata apa? Ternyata belum maghrib, kurang 1 menit misalnya. Karena nggak punya ilmu, kemudian batal puasanya. Ada yang seperti itu. Sehingga seseorang yang berpuasa dia juga harus paham. Karena puasa itu dilakukan dari mulai terbitnya fajar shadiq, maka dia harus paham fajar shadiq itu seperti apa. Kemudian dia memastikan bahwa setelah terbit fajar shadiq dia sudah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Sampai maghrib dia harus tahu, dia harus paham kapan datang waktu maghrib, yaitu ketika tenggelam matahari seluruhnya, seluruh lingkaran matahari itu sudah tenggelam. Tenggelam artinya tenggelam di ufuk barat, bukan tenggelam di balik gunung. Bukan seperti itu, sudah nggak kelihatan, maghrib, enggak. Tetapi harus betul-betul dipastikan bahwa lingkaran matahari seluruhnya telah tenggelam di ufuk barat. Itu contoh-contoh sebagai perhatian bagi kita semuanya bahwa agar ibadah kita diterima oleh Allah, untuk menggugurkan kewajiban kita dan agar berpahala indallah, maka semuanya harus dilaksanakan dengan berdasarkan ilmu. Apalagi di bulan Ramadan sangat eman, di mana pahala amal soleh dilipat gandakan. Tetapi jika seseorang itu beramalnya tanpa ilmu, maka bukan digandakan, satu saja nggak dapat, apalagi penggandaannya. Dia tidak mendapatkannya sama sekali. Apalagi sampai ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wong amalannya saja rusak, bagaimana ghufira lahu ma taqaddama min dzambi? Tidak bisa menjadi penyebab dosa-dosa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkadang ada orang yang sudah menyibukkan diri di malam Ramadan dan di hari Ramadan dengan berbagai macam ketaatan secara zahir, tetapi sepanjang hidupnya dia tidak pernah melihat Lailatul Qadar misalnya. Bisa jadi karena ya amalannya nggak berdasarkan ilmu atau nggak ikhlas dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah,
Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Permasalahan ini sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya tentang Lailatul Qadar. Karena ini Lailatul Qadar juga bagian dari amalan atau bagian dari hal yang ada di bulan Ramadan. Babun ad-dinu yusrun. Boleh dibaca babun ad-dinu yusrun atau babuddini yusrun. Wa qaulun nabi atau wa qaulin nabi, tergantung ikut mana. Kalau babun ad-dinu yusrun wa qaulun nabi. Kalau babuddini yusrun wa qaulin nabiyyi. Babun utawi iki iku bab, ad-dinu utawi agama iku yusrun gampang. Wa qaulun nabiyyi lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbud dini ilallahi al-hanifiyyatu as-samhatu. Ahabbud dini utawi luweh den demen-demenine agama Islam ilallahi maring Allah iku al-hanifiyyatu, iku al-hanifiyyatu as-samhatu. Al-hanifiyyatu agama kang kang malingaken saking kebatilan maring kang hak, as-samhatu kang gampang, as-sahlah. Qala haddatsana Abdus Salam ibnu Mutahhar, Abdus Salam ibnu Mutahharin qala haddatsana Umar bin Ali an Ma'ni bin Muhammadin al-Ghifari an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna dina yusrun, inna dina sak temene agama iku yusrun gampang. Wala yushadda lan ora bakal den berat-berataken apa ad-din, ora bakal berat-berataken ad-dina ing agama sapa ahadun wong suci illa ghalabahu kejaba ngalahaken apa ad-din ing ahad. Fasaddidu mongko ngamalo tengah-tengah atau nengah-nengah sapa sira utawa tawassut tengah-tengah sira ing dalam beramal, wa qaribu lan marekno sapa sira ing dalem amal kang sempurna, wa absyiru lan padha awaya kabar gembira sapa sira kabeh kelawan ganjaran amal kang istiqomah, wasta'inu lan jaluk tulung sapa sira kabeh bil ghadwati kelawan wektu isu, warauhah lan wektu sause bergesere matahari, sause zuhur, gitu aja. Wasyai'en lan suwici-wici minatul jati saking wengi. Hadirin rahimakumullah, hadis ini sangat penting untuk kita perhatikan. Nah, semua hadis penting luar biasa, tetapi ini hadis yang harus kita perhatikan bersama untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat terkait dengan ibadah yang kita lakukan. Tips-tips dari Rasulullah, nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa secara istiqamah dalam beribadah kepada Allah. Bab menjelaskan bahwa ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Ad-din yang dimaksud di sini adalah ad-dinul islami, agama Islam. Itu alnya namanya al-ahdiyah, ad-din al-ma'hud, yaitu al-Islam. Bahwa agama Islam itu mudah.
Nggak sulit. Agama Islam itu mudah, tidak sulit, tidak berat, ringan. Ringan. Wa qaulun Nabi, dan dawuhnya Kanjeng Nabi, ahabbud dini ilallahi al-hanifiyatus samhah. Artinya ajaran agama Islam yang paling dicintai oleh Allah itu adalah al-hanifiyah, yaitu yang al-hanifiyah itu artinya al-ma'ilah anil batil ilal haq, yang memalingkan seseorang dari kebatilan menuju perkara yang hak. As-samhatu artinya as-sahlah, yang mudah. Jadi ajaran agama Islam yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang hanifiyah, yang memalingkan seseorang dari kebatilan menuju yang hak, dan ajaran yang mudah. Hadirin rahimakumullah. Pertama, atau nanti kita jelaskan karena babnya juga sama dengan isi hadisnya, sehingga sekalian kita jelaskan dalam hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna dina yusrun. Sesungguhnya ajaran agama Islam itu mudah. Karena itu jangan dipersulit, jangan diperberat. Semua ajaran agama itu mudah. Di dalam Al-Quran disebutkan wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Innallaha yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Artinya Allah tidak menjadikan bagi kalian dalam agama itu sesuatu yang sulit. Allah yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kesulitan, keberatan. Enggak ada ajaran agama yang berat, yang sulit, itu enggak ada. Semua ajaran agama itu mudah. Karena itu jangan kita mempersulit diri. Dalam ajaran agama ada hal-hal yang wajib, ada hal-hal yang sunnah. Dan semua ajaran agama itu jika kita renungkan, kita perhatikan, semuanya itu mudah. Sholat 5 waktu sangat mudah dan sangat ringan. Meskipun begitu banyak orang yang nggak menjalankan sholat 5 waktu. Padahal kalau difikirkan sangat mudah. Allah memberikan waktu kepada kita dalam sehari semalam 24 jam. 24 jam. Tetapi Allah memerintahkan kita melaksanakan sholat hanya 5 kali dalam sehari semalam. Dalam waktu 24 jam kita hanya diperintahkan sholat 5 kali. Setiap sholatnya rata-rata 5 menit, itu sudah luar biasa. Itu sholat isya itu 5 menit. Dengan berjamaah. Kalau nggak berjamaah ya 2 menit selesai. Jadi bagi sebagian orang maksudnya. Kalau dibuat rata-rata 5 menit, maka cuma 5 kali 5 sama dengan 25 menit. Tidak sampai setengah jam. Dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita. Dari 25 menit nggak sampai setengah jam, itu waktunya apa? Waktunya tidak bersamaan, tetapi diajar. Ada yang waktu habis bangun tidur, sholat subuh, memang sudah waktunya bangun untuk memulai aktivitas. Kemudian ada yang di tengah hari waktunya istirahat dari bekerja. Kemudian ada di akhir hari waktu asar. Di sore hari waktu kita juga sudah bersantai. Di awal malam sholat maghrib dan sholat isya. Keduanya di awal malam, belum begitu malam. Tidak mengganggu tidur. Enggak mengganggu tidur, enggak ada
waktu pelaksanaan sholat yang wajib itu yang mengganggu aktivitas kita, baik aktivitas bekerja maupun aktivitas istirahat, nggak ada yang mengganggu. Tidak ada satupun itu yang mengganggu kegiatan kita. Artinya apa? Mudah sekali. Kalau seseorang tidak melaksanakannya, maka itu karena keimanannya yang lemah dan karena hawa nafsunya yang dominan pada diri dia. Karena seseorang kalau seperti yang sudah kita sampaikan, seseorang itu kalau tidak memiliki himmah yang kuat dalam beribadah, maka sesuatu yang ringan menjadi berat. Tetapi kalau seseorang memiliki himmah yang tinggi dalam beribadah, maka sesuatu yang terlihat berat itu menjadi kalau himmahnya tinggi maka menjadi ringan. Sesuatu yang terlihat berat padahal ringan juga, karena semua ajaran agama itu ringan. Belajar ilmu agama itu berat atau ringan? Sangat berat. Sangat ringan, sangat berat. Sangat berat bagi sebagian orang maksudnya. Tapi sebenarnya sangat ringan sekali. Memang ilmu-ilmu agama itu jumlahnya sangat banyak. Kalau kita mulai lahir langsung mondok misalnya, langsung lahir langsung masuk ke pondok misalnya, nggak pakai istirahat, kemudian sampai umurnya 200 tahun terus mondok, nggak ada habisnya, nggak ada istirahatnya, itu nggak akan habis ilmu agama dipelajari. Saking banyaknya jenis dan luasnya ilmu agama. Tetapi yang wajib dipelajari oleh setiap muslim hanya sedikit dari ilmu agama. Sangat sedikit dari ilmu agama, yaitu pokok-pokok ilmu akidah, pokok-pokok ilmu fikih, pokok-pokok ilmu akhlak. Cuman sedikit dari sekian banyak ilmu agama. Kalau seseorang mempelajarinya, orang yang cerdas 2 minggu selesai, 1 bulan selesai. Hanya sedikit dari sekian banyak ilmu agama yang yang ada, yang diwajibkan hanya sedikit saja. Yang menunjukkan apa? Mudah. Ajaran agama itu mudah. Nggak ada yang berat ataupun sulit. Puasa Ramadan wajib hanya 1 bulan saja. Padahal Allah menganugerahi waktu kita bulan itu 12 bulan. Tetapi yang wajib berpuasa hanya 1 bulan. 1 bulan saja itu hanya siang hari saja. Malam hari bebas, mau makan malam hari makan, mau berhubungan suami istri boleh di malam hari. Hanya pagi saja. Disuruh sabar cuman dari subuh sampai maghrib. Habis itu bebas lagi. Artinya sangat ringan sekali ajaran agama itu, sangat mudah. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Agama itu mudah, karena itu laksanakan yang mudah itu dan jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Nanti akan diterangkan di sini. Walan yushadda, dikatakan walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu. Kalau ada seseorang itu berlebih-lebihan di dalam melaksanakan ajaran agama, maka dipastikan ghalabahu, dia akan dikalahkan oleh itu. Artinya dia akan lemah, dan akan terputus ibadah yang dilakukannya itu. Jadi kalau ada seseorang itu berlebih-lebihan di dalam beribadah, nggak sesuai dengan kemampuan yang dia miliki, maka dipastikan dia nggak akan bisa istiqomah dalam menjalankannya. Saking semangatnya hari ini, dia baca Quran sampai habis, sampai lupa makan, sampai lupa sarapan, sampai lupa istirahat. Saking semangatnya menggebu-gebu membaca Al-Quran. Ternyata habis baca Quran lemes, sakit, besok udah nggak baca lagi, seterusnya. Ini namanya apa? Ini yang dimaksud walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu.
karena dia berlebihan dalam melaksanakan ibadah yang sunnah. Kalau yang wajib memang nggak bisa ditawar-tawar, tetapi amalan yang sunnah itu kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Ada seseorang semangat sholat sunnah malam hari ini, begitu sangat bersemangat, mulai dari habis sholat isya, sholatul lail terus sampai subuh. Begitu mendekati subuh udah nggak berdaya lagi, langsung terkapar, tertidur, gak sholat subuh. Ini namanya apa? Dan besok gak lagi melaksanakannya, gak bisa istiqomah. Orang itu untuk bisa istiqomah dalam beramal, maka dia harus melihat, memperhatikan kemampuan dirinya, melihat waktu yang tepat, dan melihat kemampuan dirinya di dalam beribadah. Tidak seyogyanya seseorang itu memaksakan diri dalam beramal amalan sunnah yang menjadikan dia itu bosan. Di sini kriterianya apa? Berlebihan yang dilarang itu, yaitu beramal amalan yang sunnah yang sampai nanti muncul bosan dalam beribadah. Saking terus menerusnya sampai kemudian rasa ada bosan melakukannya. Itu jangan dilakukan kalau kayak gitu. Udah sekedarnya saja. Kalau memang sudah kayak mau bosan, ya udah istirahat. Itu amalan yang sunnah. Seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, jangan sampai seseorang itu berlebihan dalam melakukan amalan yang sunnah sampai kemudian dia meninggalkan perkara yang wajib, yang lebih utama malah ditinggalkan. Saking rajinnya wiritan di malam hari, misalnya istrinya sampai kelaparan, suaminya kalau malam nggak tidur, kalau siang tidur, dari pagi tidur, nggak kerja, nggak punya duit untuk ngasih nafkah, istrinya, anaknya kelaparan. Kalau malam muter tasbih terus, kalau siang tidur, siapa yang ngasih duit dia untuk memberi nafkah? Istrinya sampai kelaparan, kewajibannya tidak dilaksanakan kepada istrinya misalnya. Nah, yang seperti itu sesuatu hal yang tidak baik dalam agama, tidak baik. Saking rajinnya seperti itu. Suaminya di masjid saja siang malam, nggak pulang-pulang. Istrinya bekerja keras di rumah untuk banting tulang untuk anaknya, ngasih makan suaminya lagi, dan sebagainya. Ini kan jadi masalah yang seperti itu. Jadi semuanya itu harus di sini nanti akan dijelaskan, sedang-sedang sajalah. Sedang-sedang sajalah, tidak usah terlalu berlebihan sehingga menjadikan seseorang itu pertama bosan dalam beramal ketaatan, yang kedua menjadikan seseorang itu meninggalkan sesuatu yang afdal, atau apalagi meninggalkan sesuatu yang wajib. Jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fasaddidu, ini nasihat Nabi. Fasaddidu, apa artinya fasaddidu? Artinya ilzamu as-sadat. Ilzamu as-sadat. As-sadat artinya at-tawassut fil amal. Sedang-sedang saja dalam beramal. Yang enak itu kan sedang-sedang saja, ya kan? Sedang-sedang saja itu yang paling enak. Yang tengah-tengah, yang sedang-sedang itu yang enak. Terlalu berat itu nggak bagus, terlalu teledor itu juga nggak bagus. Tawassut fil amal itu artinya min ghairi ifrat wa tafrid, tanpa ada ifrat, tidak berlebihan juga tidak kurang dari yang semestinya. Sebagian orang ada yang loyo, kurang dari yang semestinya, bahkan yang wajib tidak dijalankan dalam beramal. Ada sebagian orang yang berlebihan sehingga sampai bosan, sampai meninggalkan sesuatu yang lebih utama.
Rasulullah bersabda, fasaddidu. Kalian tetaplah dalam amalan yang sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja itu sesuai dengan kemampuan kita, bukan berarti di sini mengendong-endoni atau mendorong untuk mengurangi amal, enggak. Setiap orang beda-beda ya, setiap orang beda-beda kemampuannya antara satu orang dengan orang yang lain, tidak sama. Ada seseorang yang rajin sekali dia beribadah, tetapi dia tidak bosan dalam beribadah dan dia tidak meninggalkan perkara yang wajib. Nah, kalau seperti itu ya lanjutkan. Artinya ini sedang-sedang saja dalam beramal itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nggak sama antara satu orang dengan orang yang lain. Ada orang yang setiap malam dia sholat malam, bangun malam, jam 2 dia bangun sampai subuh. Tetapi dia tetap menjalankan yang wajib. Dia nggak bosan dengan itu. Ya silakan. Ada sebagian orang tiap hari puasa, selain hari-hari yang diwajibkan. Tetapi dia tetap sehat badannya, dia tetap menjalankan kewajibannya. Ya monggo, nggak masalah. Tapi kalau kita yang nggak mampu, gara-gara puasa kemudian waktunya belajar nggak belajar, lemes, waktunya murojaah lemes, nggak bisa ngapal, ya udah nggak usah lah, kamu kemampuannya seperti itu. Yang utama saja jalankan. Belajar ilmu agama itu yang lebih utama. Nah, jangan sampai gara-gara puasa kemudian kamu loyo nggak bisa menghafal pelajaran. Ketika ketika disuruh tasmi', alasannya saya puasa. Ini puasa sunnah. Ini yang tidak seharusnya seseorang seperti itu. Jadi fasaddidu itu sesuai kemampuan. Tapi kalau kamu puasa, tetapi dengan puasa bertambah semangat, itu nggak masalah. Karena semestinya seperti itu. Dengan berpuasa seseorang itu bertambah semangatnya dalam beribadah. Itu kan dari sisi kejiwaannya. Seseorang itu kan ketika puasa itu identik dengan lapar. Sehingga dia dari sisi kejiwaannya merasa pengen lemes saja. Tapi padahal kenyataannya enggak. Kalau di bulan Ramadan kita juga sehat-sehat saja. Kalau misalnya bahkan perang Badar itu perang dilaksanakan ketika umat Islam puasa di bulan Ramadan. Artinya kan sama sekali itu sebenarnya tidak mengganggu. Tapi ada sebagian orang memang terganggu dengan amalan itu. Makanya kembali kepada diri kita masing-masing. Kaidahnya kita sudah tahu. Artinya beramal sedang-sedang saja, itu jangan berlebihan yang bisa tadi kita katakan yang bisa menimbulkan kejenuhan. Juga jangan melakukan amalan yang berlebihan sampai meninggalkan perkara yang wajib atau perkara yang afdol. Fasaddidu itu maknanya. Waqaribu artinya ilam tastati'u al-akmal if'alu ma yaqrubuhu. Jika kalian itu enggak bisa melakukan yang paling sempurna, maka lakukanlah yang mendekati sempurna. Lakukanlah yang mendekati sempurna. Waqaribu. Kita nggak bisa melakukannya yang paling sempurna. Dekati yang sempurna, yang mendekati sempurna. Tidak harus sangat sempurna. Kalau misalnya kita sholat malam, penting sholat malam ini. Nggak bisa misalnya bangun malam, ya sudah habis isya saja kita sholatul lail 2 rakaat misalnya. Atau sholat witir 1 rakaat kalau memang nggak mampu. Paling enggak kita mendekati daripada enggak sama sekali, tetapi kita melaksanakan yang mendekati sempurna. Itu yang dimaksud waqaribu. Jika enggak mampu untuk melakukan yang paling sempurna, maka kita melakukan yang mendekati sempurna. Tidak sempurna tetapi mendekati sempurna.
Wa abshiru artinya abshiru bisawab anil amali salih al-mustamir wa in qalla. Artinya beritahukanlah kabar gembira dengan pahala dari amal soleh yang dilakukan secara istiqomah meskipun sedikit. Nah, itu yang paling dicintai oleh Allah. Amal itu adalah amal soleh yang dilakukan secara istiqomah terus menerus meskipun amal itu sedikit jumlahnya. Setiap hari sedekah 1000 sedikit, tetapi dia melakukannya setiap hari. Maka itu lebih utama dibandingkan sekali sedekah 1 juta, habis itu bertahun-tahun nggak pernah sedekah. Membaca Al-Quran setiap hari 1 halaman, atau setiap hari setengah halaman, tapi tiap hari nggak pernah enggak. Maka itu lebih baik daripada 1 hari khatam, habis itu nggak baca Quran bertahun-tahun. Yang istiqomah itu lebih bagus. Setiap pagi ngaji, habis subuh jam 5 sampai jam 6. Udah itu saja. Terus ngaji itu. Itu lebih baik dibandingkan dengan pengajian terus, pagi ngaji, siang ngaji, malam ngaji. Pokoknya setiap ada kajian offline, online, semuanya diikuti semuanya sampai siang malam diikuti. Seminggu terkapar. Artinya seminggu sudah nggak ikut lagi, nggak bisa istiqomah. Pilih waktu itu, pilih mana ikuti pengajian yang kamu bisa istiqomah. Itu lebih baik daripada ngaji terlalu banyak tetapi nggak istiqomah. Di sini nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan tipsnya, yaitu wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa syai'in minad duljati. Artinya mintalah tolong kalian dalam berbuat ketaatan agar bisa istiqomah. Itu bil ghadwati dengan waktu pagi atau waktu setelah zuhur atau syai' dari malam. Nah, jadi kalau secara bahasa ghadwah itu berjalan di awal siang, di pagi hari. Kalau rawhah itu berjalan setelah tergelincirnya matahari atau zuhur. Kalau duljah itu adalah sebagian memaknainya berjalan di akhir malam atau berjalan di malam keseluruhan. Itu yang disebut duljah. Ini di sini Nabi itu memberitahukan kepada kita bahwa dalam beramal itu cari waktu yang tepat, cari waktu-waktu yang semangat. Ini waktu yang disebut Nabi ini adalah waktu-waktu biasanya orang itu bersemangat. Kalau waktu pagi kayak gini kan semangat, kecuali ya mereka yang nggak semangat. Nah, kalau orang nggak semangat itu kapanpun waktunya tetap nggak semangat. Tetapi secara zahir kalau kita habis tidur, kemudian kita bangun, maka pikiran fresh, badan sehat, ya kan, setelah tidur. Beda kalau sebelum tidur kan kita badan lemes, capek pikiran, capek badan. Begitu kita tidur pagi hari, semuanya sehat, kembali seperti semula. Kalau ini kita pakai untuk belajar, untuk ngaji, atau untuk beramal soleh, maka ini waktu yang tepat. Kita akan bisa istiqomah melakukannya. Nah, akan bisa istiqomah untuk melakukannya. Tetapi seandainya ini pengajian ini, makanya ini kenapa kita laksanakan di pagi hari jam 5 sampai jam 6. Karena biar bisa istiqomah. Dan alhamdulillah kita sudah sejak tahun 2018 ngaji seperti ini. Belum putus sampai hari ini meskipun kecuali hari-hari yang ada uzur. Itu sangat sedikit sekali, sesekali saja ada uzur bepergian misalnya, atau hari raya. Hari raya saja kita libur sehari 2 hari langsung tancap lagi. Kenapa? Karena waktu ini waktu yang kita bisa istiqomah. Seandainya belajar ini, ngaji ini kita laksanakan jam 10 pagi,
mungkin sering sekali libur ngajinya. Kenapa? Karena kegiatan sangat banyak di pagi, di waktu jam 10, jam 11, apalagi jam 12, waktunya sudah capek, kemudian kita ngaji. Mungkin sering ada pengumuman hari ini diliburkan. Kenapa? Karena waktunya nggak tepat. Nah, waktunya nggak tepat. Nah, makanya cari waktu yang tepat untuk kita bisa istiqomah. Kapan saya bisa istiqomah baca Qur'annya? Oh, habis maghrib, udah pakai itu. Terus, kapan saya bisa istiqomah untuk misalnya berpuasa? Kapan saya bisa istiqomah untuk sholat malam? Cari waktu yang kira-kira kita itu punya semangat untuk melakukannya, maka insya Allah kita akan bisa istiqomah. Sesuatu yang paling dicintai oleh Allah, amalan itu amalan yang dilakukan secara istiqomah meskipun sedikit. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang paling istiqomah dilakukan meskipun itu sedikit. Jangan berlebihan, jangan berlebihan. Seperti yang tadi kita contohkan, belajarnya berlebihan sampai kemudian menimbulkan kebosanan dalam dalam belajar ilmu agama, akhirnya udah putus dari belajar ilmu agama. Kenapa? Karena sudah bosan. Nah, udah biasa saja, sedang-sedang saja, tetapi tetap dengan serius waktunya bisa istiqomah. Bisa istiqomah kita melaksanakannya. Apalagi kalian memiliki waktu yang sangat longgar. Kalau santri banyak sekali waktu yang bisa dimanfaatkan untuk bisa istiqomah dalam beramal soleh. Waktu sudah lewat, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.